لهباتك وأشرف عبادك أشعد العرب والعجم وإمام الطيبة ونهرا وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جنه الشرف يا رب جنه الشرف يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa kedua orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Di mana kajian yang kemarin menerangkan masalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira di saat kematiannya, maka hendaklah kita ini segera sadar daripada kelalaian yang selama ini kita lakukan. Karena manusia ini seringkali melakukan kelalaian dan tanpa disadari bahwasanya perbuatan itu perbuatan lalai yang akhirnya menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu man intabaha min raqdil ghaflati arba'atu asya'a. Dan adapun tanda-tanda bagi orang yang dia itu sudah terbangun
sudah tersadar daripada kelalaiannya, yaitu ada 4. Awwaluha, yang pertama, ayat baru amrad dunya bil qanaati wa taswifi. Jadi tanda yang pertama bagi orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya, bagi orang yang sudah terbangun dari kelalaiannya, maka tanda yang pertama adalah mengatur urusan dunianya ini, yaitu dengan qanaah dan juga dengan santai, tidak terburu-buru. Artinya apa? Artinya urusan dunia ini diterima apa adanya, dengan qanaah, tidak memikirkan yang sekiranya tidak bisa dijangkau. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah tersadar daripada kelalaiannya. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya. Dia sadar bahwasanya walaupun dia punya harta banyak, suatu saat harta kalau tidak ditinggalkan, maka harta itu akan meninggalkannya. Nah, makanya orang yang sudah sadar daripada kelalaian, mengurus urusan dunianya, menerima urusan dunianya ini dengan qanaah. Dengan qanaah, serba nerima. Jadi tidak menghalalkan segala cara, yang sudah ada disyukurin. Itu tanda-tanda orang sudah sadar. Artinya apa? Artinya orang yang masih belum sadar daripada kelalaiannya, maka urusan dunia ini disikapi dengan penuh tamak, ya, dengan penuh keserakahan, dengan penuh macam-macam, bahkan sampai akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan daripada yang namanya dunia. Padahal setelah mendapatkan dunia, kadang-kadang juga tidak bisa menikmati harta yang dia dapatkan. Dan ini adalah banyak kasus yang terjadi. Dari muda dia bersungguh-sungguh mengejar harta, menghalalkan segala cara, bahkan sampai akhirnya sholat ditinggalkan, pengajian ditinggalkan, pendek kata semuanya ditinggalkan. Harapannya apa? Harapannya mendapatkan harta yang banyak. Setelah mendapatkan harta yang banyak, bahkan sampai susah nyimpennya, ternyata tidak bisa menikmatin daripada hartanya. Kadang-kadang makan saja sudah banyak pantangan, duitnya banyak, cuman nggak bisa makan enak. Udah banyak pantangan, mau kemana-mana udah nggak bisa, udah sakit-sakitan macam-macam. Artinya apa ini? Artinya dia punya harta tapi tidak bisa menikmatin hartanya. Nah, makanya beruntunglah bagi orang yang sadar bahwasanya segala yang ada di dunia ini dia terima dengan qanaah, dengan rasa syukur. Karena qanaah, syukur ini kunci daripada kebahagiaan seseorang. Walaupun dia rohnya orang miskin, pas-pasan misalnya, mau makan saja kadang susah, tapi kalau dia bersyukur qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hatinya akan diberikan bahagia oleh Allah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam hati. Dan bahagia itu gak bisa dibeli, Pak. Gak ada orang menjual kebahagiaan. Seandainya ada orang menjual kebahagiaan, atau bahkan ada toko produk kebahagiaan, maka yang paling bahagia adalah orang-orang kaya. Orang-orang banyak duit pasti bahagia itu. Kenapa? Karena bisa membeli kebahagiaan. Dan orang miskin udah dijamin susah. Kenapa? Nggak bisa membeli kebahagiaan. Karena yang namanya kebahagiaan, Pak, itu kan mahal harganya. Sampai akhirnya kadang-kadang orang cari bahagia, cari hiburan kemana. Makanya orang yang biasa cari hiburan, Pak, sebenarnya nggak bahagia itu. Cari kebahagiaan, cari hiburan supaya dia terhibur. Cari hiburan sampai ke gunung misalnya. Ya. Ternyata nyampe gunung kecapean juga, nggak bahagia juga akhirnya. Ya. Jadi kebahagiaan itu yang memberikan adalah Allah.
Dan kebahagiaan itu ada di dalam hati setiap manusia yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang miskin tapi diberikan kebahagiaan oleh Allah, boleh jadi orang kaya nggak diberi kebahagiaan oleh Allah. Bisa jadi orang kaya yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, boleh jadi orang miskin yang tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah. Jadi kebahagiaan itu tidak ada tokonya dan tidak ada yang menjual daripada yang namanya kebahagiaan. Karena kalau orang bahagia itu Pak, hidupnya enak, ya. Mau makan enak, mau tidur nyenyak, hubungan dengan keluarga mesra, dengan istri mesra, dengan anak mesra, dengan tetangga mesra. Pendek kata, hubungan dengan sekeliling itu mesra, itu bahagia. Jadi makannya enak, tidurnya nyenyak, itu bahagia itu. Tanda-tanda orang yang nggak bahagia dalam hidupnya itu mau makan susah. Makanan banyak, cuman kagak kemakan. Sampai akhirnya makanan kebuang-buang. Di tong sampah depan rumahnya penuh makanan enak-enak. Kenapa nggak kemakan? Kenapa nggak kemakan? Nggak enak makan. Dan tidurnya pun susah. Jam 8 masuk kamar, padahal AC-nya bagus, tempat tidurnya bagus, ternyata jam 2 pun masih belum tidur. Guling sini, guling sana, ya. Kadang-kadang tengkurap, tapi nggak bisa tidur juga. Nah itu tandanya orang nggak bahagia, Pak. Nah makanya agar supaya bahagia, maka itu tadi kembali bagaimana mensikapi dunia ini dengan penuh qanaah dan juga penuh dengan rasa syukur. Sehingga kalau penuh dengan rasa syukur, penuh dengan qanaah, maka disitulah kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani ayat baru amrul akhirati bil hirsi wa ta'jil. Dan yang kedua, tanda-tanda orang yang sudah terbangun, tersadar daripada kelalaiannya ini di dalam mengatur urusan akhirat, menyikapi urusan akhirat dengan penuh kehati-hatian dan disegerakan. Artinya apa? Urusan akhirat disikapi dengan hati-hati. Jangan sampai keliru jalan dan disegerakan. Urusan akhirat disegerakan. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya akhirat ini sesuatu yang pasti akan didatangin. Dia yakin bahwasanya ke akhirat ini gak tentu kapan datangnya kematian. Makanya kalau sudah urusan akhirat disegerakan. Jadi gak ditunda-tunda. Ini urusan akhirat. Jadi dengan penuh hati-hati dan disegerakan. Makanya seperti sholat, nggak pernah nunda-nunda sholat. Adzan berkumandang langsung disegerakan. Mau sedekah, punya langsung sedekah. Mau puasa disegerakan. Pendek kata, segala sesuatu kebaikan ini tidak pernah ditunda-tunda dan disegerakan. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya suatu saat ini akan pulang ke akhirat. Makanya di dalam meneliti jalan ke akhirat ini dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Takut tergelincir. Karena dalam kehidupan dunia ini banyak onak dan duri yang melintang. Banyak cobaan macam-macam. Setan dengan berbagai macam cara menggelincirkan. Makanya orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya sangat berhati-hati di dalam menyikapi yang namanya urusan akhirat. Halal haram dia hati-hati. Perintah larangan dia hati-hati. Pendek kata, segala sesuatu yang berhubungan dengan akhirat disikapi dengan hati-hati dan tidak pernah ditunda. Disegerakan. Apapun yang bentuknya urusan ini disegerakan. Baca Quran disegerakan, nggak pernah ditunda-tunda. Kenapa? Karena banyak juga yang terjadi kadang-kadang urusan akhirat ini orang tidak hati-hati, tapi untuk urusan dunia sangat hati-hati. Contoh aja, Pak.
Misalnya kita mau ngelamar jadi pegawai negeri misalnya kan, itu pun harus hati-hati Pak. Artinya apa? Bisa jadi misalnya antara ijazah dan KTP itu hanya beda spasi saja, itu bermasalah bisa ya. Jadi misalnya ijazahnya pakai spasi, KTP-nya nggak pakai spasi, jadi beda spasi saja itu bisa bermasalah. Makanya urusan dunia pun harus hati-hati, terlebih daripada urusan akhirat. Nah makanya kalau kita ingin selamat dunia akhirat, urusan dunia kita hati-hati dan urusan akhirat kita jauh hati-hati. Bagaimana menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, harus penuh hati-hati dan disegerakan. Ini tanda-tanda orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya, mensegerakan daripada yang namanya urusan akhirat. Taubat dia segerakan. Taubat tidak dilambat-lambatin. Karena kalau orang masih melambat-lambatkan masalah taubat, berarti orang yang semacam ini masih belum sadar daripada kelalaiannya. Orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya, maka akan mensegerakan daripada yang namanya taubat. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya kematian ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan sebab apa saja. Nah inilah kalau kita sudah sadar daripada yang namanya kelalaian. Tapi di saat seseorang ini belum sadar daripada kelalaiannya, ya maka dia banyak santai-santai urusan akhirat. Waktunya sholat diintar-intarin, waktunya ini diintar-intarin, pokoknya urusan akhirat selalu diintar-intarin. Kenapa? Karena dia berpikir bahwasanya hidupnya masih lama gitu loh. Umur 80 tahun masih nggak mau sholat Pak. Kenapa? Perasaannya hidupnya masih lama. Nah kalau ada orang yang semacam ini, berarti dia masih belum tersadar daripada kelalaiannya. Wasalisu ayat beramratin bil ilmi wal ijtihadi. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya ini, untuk urusan agama diatur dengan ilmu dan sungguh-sungguh. Ya, jadi untuk urusan agama diatur dengan ilmu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya dia semangat untuk mencari ilmu. Dan mencari ilmu pun dengan penuh kesungguhan. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupannya selalu diatur dengan ilmu. Ini tanda-tanda orang yang lalai. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini 24 jam ini ada aturannya. Makanya kan ada kan kitab Adabul Islamiyah, adab-adab yang menerangkan tentang masalah Islam. Berarti adab keseharian. Nah, orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya, maka mengatur urusan agama dengan ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dengan bersungguh-sungguh. Makanya dia hadir majelis ilmu dengan sungguh-sungguh. Dia baca Quran dengan sungguh-sungguh. Pendek kata, segala urusan agama diatur dengan ilmu dan dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Karena jangan sampai kita ibadah mengamalkan agama, tapi pada dasarnya tanpa ilmu yang memang ilmu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ngatur urusan agama tanpa ilmu, maka kadang-kadang ibadah kita kacau Pak. Kita sholat tanpa tahu ilmunya sholat, kacau sholat kita. Kita zakat tanpa tahu ilmunya zakat, kacau zakat kita. Kita korban tanpa tahu ilmunya korban, kacau korban kita. Nah, pendek kata, segala sesuatu dalam urusan agama ini pada dasarnya diatur dengan yang namanya ilmu. Ya. Makanya ilmu amal dengan
Jadi ada ilmu dan amal. Apa fungsi daripada ilmu itu? Menunjukkan daripada amalan agar supaya amalan itu benar. Atau bahkan bisa juga disebut bahwasanya ilmu ini ibarat mata, Pak. Jadi orang kalau punya mata, maka bisa melihat apa saja. Jurang bisa dilihat sehingga nggak dilewatin. Oh, ini jalannya bagus, bisa dilihat. Pendek kata, kalau orang punya mata, semuanya bisa dilihat. Dan orang punya mata ini yang jelas akan lebih tahu dan lebih benar dalam penglihatannya daripada orang yang tidak menggunakan daripada matanya. Nah, sedangkan amal ini dorongan daripada iman. Makanya ada istilah iman dan ilmu. Jadi iman dan ilmu ini harus ada dalam kehidupan kita. Ilmu dengan kesungguhan, artinya pengetahuan dan juga dorongan. Kenapa? Karena kaki kita, Pak, itu ibarat iman. Sehingga kaki kita itu yang menggerakkan kita kemana saja. Iman yang menggerakkan supaya kita beramal, itu iman. Ibaratnya gini, ibaratnya ada orang buta tapi punya kaki, maka orang buta ini bisa pergi kemana-mana. Bahkan banyak orang buta dagang kerupuk, jalannya kemana-mana. Dan kalau ada orang buta jalan misalnya mau nabrak tembok, orang sekelilingnya akan ngasih tahu, Pak, awas Pak, mundur aja, itu tembok. Tapi bisa kemana-mana dia. Kenapa? Punya kaki. Nah, kalau orang punya mata tapi nggak punya kaki, gempor, lumpuh misalnya, dia tahu, Pak. Oh, ini tahu warna merah, warna hitam, semua warna tahu. Bahkan ini jurang, ini tanjakan tahu, cuman tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kok seandainya ada gempa mendadak pun tahu itu gempa, cuman dia nggak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Karena kakinya lumpuh. Nah, itulah ibaratnya bahwasanya iman ini ibarat kaki. Makanya kalau orang imannya kuat, Pak, semangat dalam ibadah. Berjamaahnya semangat, bahkan belum adzan pun sudah nyampe masjid. Baca Qur'annya semangat, ininya semangat, pendek kata semangat. Kenapa? Dorongan iman. Nah, ilmu ibarat mata. Sehingga kalau orang punya ilmu, imannya kuat, maka amalannya bisa sempurna. Kenapa? Karena amalan ini berdasarkan daripada ilmu yang ada. Tapi di saat orang ini punya ilmu tinggi tapi imannya lemah, maka orang yang semacam ini nggak ada semangat, Pak, dalam beribadah. Dia tahu, cuman nggak bisa mengamalkan. Dia tahu bagaimana berjamaah, cuman nggak bisa mengamalkan. Dia tahu sunnah Rasul, cuman nggak ada kemampuan mengamalkan. Kenapa? Ibarat orang punya mata tapi lumpuh. Itulah ibaratnya orang ilmunya tinggi tapi imannya lemah. Dia tahu tapi dia tidak mampu untuk mengamalkan pengetahuannya itu tadi. Makanya bagaimana agar supaya dalam kehidupan kita ini kita punya ilmu, juga kita punya iman yang kuat. Sehingga ilmu yang kita dapatkan ini akan mudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuma imannya kuat saja, kadang-kadang ibadahnya ini gak sesuai syariat, Pak. Semangat dia. Sampai akhirnya karena semangatnya, habis asar dia sholat sunat, habis subuh dia sholat sunat. Kenapa? Semangat. Dia nggak tahu bahwasanya habis subuh, habis sholat asar nggak ada sholat sunat. Karena semangat, maka dilaksanakan. Waktu terbitnya matahari dia sholat sunat. Kenapa? Karena semangat. Nah, semangatnya itu tadi tidak didasarin dengan ilmu yang ada. Sehingga apa? Sehingga tidak dikendalikan oleh ilmu, tapi semangat saja. Nah, orang yang semacam ini biasanya akan mudah diarahkan. Tapi ada juga, Pak, orang susah diarahkan ada juga, ya. Kalau bahasa kita mau dablek lah istilahnya, ya. Ada seperti itu.
Dia semangat, cuma dablek, apa itu? Susah diarahkan. Sudah tahu itu nggak boleh, tetap saja. Nah, kan? Nah, makanya di sini tanda-tanda orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya ini mengatur urusan agama dengan ilmu dan juga dengan penuh kesungguhan. Ya. Makanya kita belajar, Pak, ya. Kita belajar bagaimana agama kita bisa baik, bagaimana amalan kita itu baik. Ya kita banyak duduk majelis taklim. Kalau malas bagaimana? Paksa kalau malas. Karena kalau kita nurutin malas, maka selamanya pun akan malas. Nah, sebenarnya orang malas ini karena tidak mampu menundukkan daripada nafsunya. Makanya kalau seseorang ini mampu menundukkan nafsunya, maka mudah. Kita berat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena posisi nafsu kita itu lebih kuat daripada iman kita. Ya. Makanya kita belajar bagaimana posisi iman kita ini lebih kuat daripada nafsu kita. Sehingga apa? Sehingga kita mudah. Mau sholat berjamaah kita mudah, mau duduk majelis taklim kita mudah, mau baca Quran kita mudah, mau zikir kita mudah. Pendek kata, segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan sangat mudah untuk dilaksanakan apabila posisi iman ini lebih kuat daripada yang namanya posisi nafsu. Ya. Jadi itu yang ketiga adalah mengatur urusan dunia dengan ilmu dan dengan penuh kesungguhan. Makanya Pak, kita hidup di Jakarta ini merupakan satu nikmat daripada Allah. Sehingga kita hidup di Jakarta ini mau majelis taklim mudah. Bahkan mau tiap hari majelis taklim bisa, Pak. Siang pun kalau nyari banyak majelis taklim di Jakarta. Kapan saja ada. Ini merupakan nikmat daripada Allah. Dan kita melaksanakan sholat berjamaah mudah. Masjid musola penuh dengan kumandang adzan. Ada sholat berjamaah walaupun nggak banyak jamaahnya. Tapi di saat kita hidup di daerah apalagi pedesaan, Pak, ini mau majelis taklim aja susah. Kadang-kadang ada majelis taklim 2 minggu sekali pun jauh. Susah kadang-kadang. Ya, makanya kita hidup di Jakarta ini pada dasarnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala karena untuk urusan majelis taklim, urusan mencari ilmu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tergantung kita mau apa enggak. Karena kalau kita nurutin malas, ya malas terus. Ya kan? Karena nafsu, inna nafsala ammaratun bisu, nafsu ini maunya kepada keburukan. Nafsu ini maunya kepada hal yang sia-sia. Nafsu ini maunya santai-santai saja. Nafsu ini maunya pokoknya bagaimana supaya senang saja, agar supaya tidak beribadah, agar supaya tidak susah-susah melakukan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga nafsu ini bagaimana selalu mendorong agar supaya manusia ini lebih condong kepada keburukan daripada kepada kebaikan. Contoh gini aja, Pak. Di majelis taklim 1 jam, kadang-kadang banyak orang nggak kuat. Atau bahkan ngancam, lama banget, udah minggu depan nggak lagi . Tapi kadang-kadang duduk di pos ronda 5 jam, itu tenang-tenang saja, Pak. Apalagi depan TV 5 jam, kadang-kadang nggak berhenti juga. Ya. Artinya apa? Artinya di situ bahwasanya posisi nafsu ini lebih kuat daripada posisi iman kita. Tapi kalau orang yang imannya kuat posisinya, maka dia lebih suka duduk di masjid, lebih suka berlama-lama di masjid daripada apa? Daripada perbuatan yang sia-sia. Wa rabi'u ayyadbaru amrul khalqi bin nasihati wal mudarati.
Yang keempat, tanda-tanda daripada orang yang sudah sadar, sudah terbangun daripada kelalaiannya ini, kalau sudah berurusan dengan makhluk, dengan manusia, bin nasihati, penuh dengan nasihat. Artinya apa? Nasihat yang bermanfaat. Apa nasihat yang bermanfaat itu? Ya termasuk menasihati bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya. Itu nasihat yang bermanfaat. Menasihati tentang pentingnya sholat, tentang pentingnya zikir, tentang pentingnya baca Quran, tentang pentingnya dakwah, tentang pentingnya ikhlas, tentang pentingnya menjaga sholat berjamaah. Itu merupakan nasihat yang sangat bermanfaat. Nah, makanya tanda-tanda orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya, maka orang ini akan banyak memberikan nasihat kepada sesama manusia. Ketemu teman bicara masalah nasihat. Nasihat apa? Nasihat urusan agama. Nasihat yang memang akan terjadi kepada kita semuanya. Kenapa? Karena nasihat itu berat. Ya mungkin kalau bicara ngalor ngidul Pak, ini mudah. Tapi kalau sudah menyangkut masalah nasihat, nasihat pentingnya sholat, nasihat dunia sementara, akhirat selamanya, nasihat bagaimana majelis taklim, ini berat. Bahkan kadang-kadang mulut ini rasanya terkunci. Bagi siapa yang seperti itu? Bagi orang yang masih belum sadar dengan kelalaiannya. Nah, orang yang sudah sadar dengan kelalaiannya, maka akan penuh nasihat kepada sesama manusia. Kenapa? Nasihat ini pentingnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan atau nasihat, karena peringatan atau nasihat ini sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya. Makanya orang beriman Pak, kalau nasihatin seneng banget. Dia sudah ahli sholat berjamaah, didatangin ke rumahnya, diajak sholat berjamaah, seneng banget. Ini tanda-tanda orang beriman. Tapi tanda-tanda orang masih lalai, dia biasa berjamaah, diajak berjamaah ngambek. Saya sudah tahu, saya sudah biasa ke masjid. Saya sudah biasa, ini saya ngapain kamu ngajak-ngajak saya? Nah, kalau seperti ini, tanda-tanda sebenarnya orang itu masih belum sadar daripada kelalaiannya. Kenapa? Karena tidak menerima daripada nasihat, dan nasihat itu tidak bermanfaat daripada kehidupannya. Ya, inilah perlunya kita belajar agar supaya kita bisa terbangun daripada yang namanya kelalaian. Karena kelalaian ini tanpa kita sadarin, dan lalai ini tanpa kita sadarin bisa menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah orang lalai Pak, ini pikirannya udah nggak sehat. Jadi maunya perkara yang sia-sia saja, maunya dia senang-senang saja, maunya dia bermaksiat saja, dan dia tanpa sadar tahu-tahu rambutnya sudah putih. Dia tanpa sadar, nggak taunya umurnya sudah 70 tahun, padahal perasaan baru kemarin. Inilah orang lalai ini. Nah, orang lalai yang semacam itu harus diingatkan. Supaya apa? Supaya ingat, supaya sadar, sehingga kalau sudah tersadar daripada kelalaiannya, maka tandanya yang pertama, dia urusan dunia akan qanaah, dan setiap permasalahan yang berhubungan dengan dunia ini dihadapi dengan santai, dengan pemikiran jernih, dan urusan akhirat penuh dengan kehati-hatian. Dan juga akhirat disegerakan, dan urusan dunia diatur dengan ilmu, urusan agamanya diatur dengan ilmu, dan kemudian kalau bertemu manusia maka saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ini tanda-tanda orang yang sudah sadar daripada kelalaiannya. Ya. Lalai ini kan ghaflah, Pak. Ghaflah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita ghaflah itu kan gapli lah ya. Jadi gapli itu ngadopsi dari bahasa Arab. Gapli, lalai, sia-sia. Makanya orang yang alimin gapli itu Pak, paling enggak yang disia-siakan itu tenaganya Pak. Coba dah, kalau orang lagi ngebatin gapli, berapa sih beratnya gapli? Enggak sampai 1 kilo itu.
Tapi kalau udah ngangkat Pak, kayak ngangkat 5 kilo tuh, dibanting lagi. Bantainya keras banget, itu tenaganya udah sia-sia tuh. Dan yang kedua, yang disia-siakan itu ucapannya. Kan gak ada kan ceritanya orang banting gaplek dengan ucapan subhanallah misalnya, gak ada itu Pak. Alhamdulillah, Allahu Akbar, gak ada itu. Yang ada apa? Yang ada nyumpain, ya. Wong temannya hidup dibilang mampus gitu kan, nyumpain adanya. Itu perkara yang sia-sia. Dan yang ketiga yang disia-siakan ini yaitu waktunya. Seharusnya waktu buat tidur, besok kerja kan, dibuat sia-sia. Sehingga apa? Sehingga jam 4 baru tidur, sehingga mau kerja kesiangan. Nyampe kerjaan diomelin oleh bosnya. Kenapa? Karena kesiangan kerjanya sambil ngantuk. Akibatnya apa? Itu akibat daripada yang namanya goflah atau yang disebut dengan gapli, ya. Lalai. Perkara sia-sia yang diamalkan dalam kehidupannya. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang yang lalai. Dan kalau seandainya kita masih lalai sekarang, mudah-mudahan segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah sadar kepada Allah, kita giat beribadah kepada Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala mudah kita jaga. Ke majelis taklim kita istiqomah. Salat berjamaah kita istiqomah. Baca Quran istiqomah, zikir istiqomah. Pendek kata, segala amalan ini nanti akan mudah dilaksanakan dengan istiqomah, ya. Istiqomah itu udah gak terkesan dengan kondisi dan keadaan. Yang penting jalan terus kontinu, gak pernah berhenti. Orang istiqomah Pak. Jadi orang yang sudah tertanam sifat istiqomah dalam kehidupannya, maka di situ nanti tanpa disadarin bahwasanya sifat ikhlas akan ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab daripada orang istiqomah. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara kita, keluarga kita, bahkan umat seluruh alam, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kehidupannya. Mudah-mudahan saat meninggal dunia husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.